Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Berikut penjelasannya. Oke, yang berikutnya yaitu lagu kebangsaan. Pada pasal 36 36B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasi di surat Kabar Simpo. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun setelah itu pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meskipun begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya ada lambang negara. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Insinyur Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam burung Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol untuk setiap sila. Sila yang pertama bergambar bintang emas. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Melalui banyak hal mengenai lahirnya Pancasila, seperti ditandainya oleh pidato yang dilakukan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno dalam sidang Dokuritsu Zumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945, sehingga ditetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Oke, yang selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Mpu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bangsa. Oke, kita lanjut. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara meliputi negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Maka bentuk negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintahan pusat. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Jepang. Kedua, negara federasi atau serikat adalah negara yang bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Contoh negara yang berbentuk federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, Meksiko, dan lainnya.
Selain kedua bentuk negara tersebut, ada pula bentuk negara lain, yaitu konfederasi dan serikat negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh. Yang kedua, serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat. Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama Negara Indonesia. Negara merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota madya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep pandangan ini diterapkan sebagai upaya menyatukan keberagaman yang ada dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tujuan nasional dapat tercapai. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya nasionalisme tinggi di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia, mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, atau suku bangsa. Adapun asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan yang sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik. Yang kedua, keadilan, yaitu kesetaraan dalam pembagian hasil dengan adil, jeripaya dari kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran, yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita. Yang keempat, solidaritas, yaitu sikap saling percaya, saling memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama, yaitu sikap saling berkoordinasi dan saling membantu yang didasarkan atas kesetaraan. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap rakyat Indonesia untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hal itu harus diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Budaya daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Hubungan antara kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional adalah kebudayaan nasional berasal dari kebudayaan daerah yang memiliki kekhasan tertentu, dibanggakan dan diakui sebagai identitas bangsa. Apa saja sih kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional? Yang pertama, wayang kulit. Kedua, angklung. Dan ketiga, keris. Keempat, batik. Kelima, tari saman. Keenam, tari kecak. 7, reog Ponorogo. Wujud kebudayaan daerah di Indonesia. Yang pertama, rumah adat, upacara adat, aksara, teater, tarian, lagu, musik, seni pertunjukan. Budaya nasional adalah serangkaian himbauan, norma sosial, perilaku, kepercayaan, adat istiadat, nilai-nilai yang dimiliki oleh populasi negara yang berdaulat, yang senantiasa
merujuk pada karakteristik khusus seperti bahasa, agama, identitas etnis dan ras, sejarah, dan tradisi budaya. Kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung negara itu. Maksudnya, unsur kebudayaan daerah yang mempunyai dan memberikan identitas dan ciri khas yang dapat diangkat menjadi unsur kebudayaan nasional. 6. Ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa lain. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mengutip dari kemendikbud.co.id, konsep identitas nasional tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut mengatur tentang identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional tidak lepas dari unsur yang merujuk bangsa majemuk. Kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas nasional seperti suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Mengutip dari LMS, pada Kemendikbud, bentuk identitas nasional menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia antara lain: A. Ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dari pasal 25 sampai pasal 45, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Yang B. Ada bendera negara. Bendera negara adalah sang merah putih. Sang merah putih bendera negara pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bendera warna merah putih ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang C. Ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan.